Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Tim nasional U23 kita yang kemarin berlaga melawan Gini dalam perebutan tiket ke Olimpiade jatah terakhir untuk negara ke-16 yang akan maju dalam playoff. Kita sudah tahu bersama hasilnya, kita kalah lawan Gini dengan 1-0. Dan hari ini, tepatnya tadi siang, sudah balik ke Indonesia. Kita akan tiba atau tim bersama dengan semua ofisial pada Sabtu pagi ya. Karena berangkat tadi siang dan Sabtu pagi akan rombongan besar ini akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Provinsi Banten ini. Dan Pak Sumarji sudah mengatakan semua pemain sekarang dalam keadaan baik ya, setelah melawan Gini. Akan kembali dan kemudian sampai di Jakarta akan dipulangkan ke klub masing-masing, atau ada yang langsung mungkin pulang istirahat ke kediamannya. Nah, sementara bagi Rafael Struijk, bagi Ivar Jenner, Nathan Cho, 3 pemain yang bertahan untuk menghadapi Gini itu juga sudah kembali bersamaan dengan tim atau rombongan besar Timnas U23 balik ke Jakarta. Mereka balik ke Belanda. Sudah ada perpisahan di sana. Dan bagi pemain-pemain ini tentunya harus siap, karena pada bulan depan STY akan memanggil kembali. Paling tidak ada 8-9 pemain yang berlaga di Piala Asia U23 di Qatar, di mana kita bisa melaju ke semifinal sebelum kalah dari Uzbek dan kalah dalam perebutan tempat ketiga melawan Irak, kemudian melawan Gini dalam playoff. Itu akan dipanggil karena konsentrasi sekarang dialihkan ke Timnas senior yang akan bertarung melawan Irak dan Filipina pada tanggal 6 dan 11 Juni yang akan datang. Semua akan dimainkan sementara itu terkonfirmasi di Gelora Bung Karno di Jakarta. Nah, nama-nama pemain tentunya masih menjadi rahasia bagi STY, tapi saya sudah bisa menebak di sini bahwa Witan Sulaiman kembali akan dipanggil, Marcelino Ferdinand juga ada di dalam, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Nathan Cho, Justin Hubner ini akan menjadi bagian terpenting di dalam, termasuk dengan Rizky Ridho, Pratama Arhan, Hernando Ari itu akan masuk di dalam tim. Dan kalaupun ada penambahan lain, mungkin Muhammad Ferrari yang bisa ikut di dalam dan Ramadan Sananta, tapi masih menjadi tanda tanya karena kita tahu bersama pemain-pemain lainnya juga akan bergabung ya, apalagi pemain-pemain abroad kita seperti Ragnar Oratmangun, Tom Hai, Jai Ises, Sandy Walsh, kemudian ada Sain Patinama itu akan ikut di dalam, termasuk dengan Elkan Bagot akan bersama-sama. Dan ketambahan juga 1 pemain yang sedang dikebut oleh PSSI untuk segera dinaturalisasi, diambil sumpahnya, Calvin Verdong dan Jens Revan. Nah, ini nama terakhir yang saya sebut, masih berusia muda, 18 tahun, dan juga mungkin dipersiapkan oleh Coach Indra Safri untuk bermain di tim U20. Karena info terakhir tim U20 pimpinan Indra Safri ini diundang untuk bertarung di Perancis ya pada tanggal 3 sampai 16 Juni yang akan datang di sebuah turnamen di Toulouse. Dan semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik dalam turnamen tersebut. Apakah ada beberapa pemain U23 yang akan diambil untuk berlaga dengan tim U20 yang akan kita kirim dengan Coach Indra Safri, kita tidak tahu ya, bisa saja itu terjadi, misalnya Marcelino, tapi kan semua lagi capek saya pikir ya. Kalaupun dia ambil, kasihan mereka habis berlaga di Piala Asia U23 Qatar, disambung lagi dengan playoff di Paris, dan kalau ambil di 20 mereka akan terkuras dengan habis. Sebaiknya mungkin mereka akan istirahat, karena yang paling penting fokus menghadapi Irak dan Filipina. Itu paling penting. Kita tinggal selangkah lagi untuk maju ke putaran ketiga. Jika kita memenangkan salah satu pertandingan, entah melawan Irak dan juga dengan Filipina, atau kalau kita bisa menghasilkan 2 kali imbang saja, kita pasti akan lolos. Apapun yang terjadi dengan Vietnam menang melawan Filipina, ataupun mereka bisa menang di Basra, posisi kita akan sama, nilai 9, tapi kita menang head to head melawan Vietnam, karena kita menang 1-0 di Jakarta dan menang 3-0 di Hanoi. Peluang kita yang paling besar dibandingkan dengan Vietnam untuk mendampingi Irak lolos ke putaran ketiga, dan itu menjadi target sesungguhnya bagi Sintayong ya. Setelah menembus 4 besar di U23, sekarang kita akan bisa melaju ke putaran ketiga. Kalau sudah ada putaran ketiga, peluang juga untuk bisa
lolos, salah satu di antara 8 wakil Asia yang secara otomatis lolos, karena ada satu tim juga, tim ke-9 akan ikut dalam playoff menghadapi wakil dari zona Amerika Selatan. Ini terbuka peluang kita. Ya, memang semua lawan berat, tapi dengan penambahan beberapa pemain yang masuk nantinya, mungkin di putaran ketiga ada lagi pemain akan diambil untuk dinaturalisasi, tapi kita akan semakin kuat tim nasional senior. Makanya STY sekarang lagi fokus dengan tim senior kita setelah membesut tim U23. Artinya ini info terakhir yang bisa saya dapatkan. Ya, sementara Pak Ketua Umum, Pak Erik juga sudah kembali ke Indonesia, dan Pak Erik merasa ya bahwa kita sudah berada pada on the track, karena ini suatu kemajuan yang luar biasa. Dia mengapresiasi, berterima kasih atas perjuangan semua yang terlibat di dalam tim U23. Mau tim ofisial, pelatih tentunya, Sintayong, pemain yang ada di dalam, semua diapresiasi oleh Pak Erik sebagai Ketua Umum PSSI, karena semua sudah bermain dengan baik untuk timnya, didukung oleh ofisial. Jadi ini suatu kesatuan yang luar biasa. Semoga ini akan dipertahankan terus, dan target ke depan kita akan lebih baik. Dan kalau sekarang sudah ada di 4 besar, kata Pak Erik, mudah-mudahan untuk di next ya kita bisa lolos ke Olimpiade. Tapi yang paling penting bahwa Pak Erik mengatakan kita harus terus memberikan dukungan kepada pemain-pemain muda kita yang punya masa depan yang baik. Ini aset-aset yang perlu untuk dijaga. Apalagi kita sekarang akan konsentrasi juga di U20 dengan Coach Indra Safri. Jadi ada kesinambungan di antara U20 ke U23 nantinya. Dan karena banyak juga pemain-pemain ini yang akan dipakai oleh STY, diberikan jam bermain di timnas senior. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, berbicara tentang info bagaimana anak-anak sudah datang, sudah terbang dari Paris, akan tiba pada pagi nanti, dan semua akan dipulangkan di klub masing-masing. Kemudian STY nantinya akan memanggil pada akhir Mei untuk bersiap ya di dalam sebuah TC menghadapi Irak pertama tanggal 6. Jadi semua pemain itu harus akan ada berkumpul pada akhir Mei yang akan datang. Saya Bung Ropan berbicara. Ciao.